Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita masuk ke materi berikutnya tentang metode penelitian eksperimen. Sebagai pendahuluan, kita akan sedikit bercerita tentang latar belakang dari metodologi penelitian itu sendiri. Yang pertama, dari sisi ragam ya, banyak metode atau banyak pilihan metode penelitian, dan salah satunya yaitu metode penelitian eksperimen. Yang lain mungkin ada naturalistik, ada policy research, kemudian ada action research gitu. Kemudian ada peneliti yang memikirkan banyak cara yang digunakan, tapi pada akhirnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, sehingga metodologi penelitian itu cocok-cocokan dengan data, cocok-cocokan dengan tujuan, kemudian juga harus dilihat apakah kesesuaian data dan tujuan itu juga bisa dipecahkan dengan metode penelitian yang sudah baku secara ilmiah gitu. Kemudian juga harus efektif, artinya menghasilkan info yang lengkap dan valid, efisien terutama dalam hal waktu. Kemudian ini beberapa bentuk-bentuk desain eksperimen ya. Ada pre-eksperimental, kemudian ada true eksperimental, kemudian ada faktorial eksperimental sama quasi eksperimental. Kalau pre-eksperimental itu ada one shot case study, one shot group pre-test and post-test dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ini tentang pre-experimental design ya. Narasinya belum merupakan eksperimen sesungguhnya karena banyak variabel luar yang ikut berpengaruh. Artinya tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Kalau kita lihat itu case-nya one shot case study, ada treatment ya, ini yang digambarkan dengan variabel X, kemudian ada observasi ya. Artinya kita memberikan treatment, setelah itu baru kita lihat kinerjanya. Kalau di sini saya mencontohkan misalnya pengaruh diklat terhadap prestasi kerja gitu kan. Artinya kita berikan treatmentnya dulu sebagai media eksperimental kita gitu kan. Setelah itu, setelah kita berikan diklat, baru kita ukur kinerjanya selama beberapa bulan ke depan. Kelemahannya adalah ketika kita menggunakan one shot case study ini tidak ada variable control, artinya kita tidak tahu bagaimana kinerja si karyawan sebelum diberi treatment ya. Artinya kita hanya mengukur setelah diberi treatment, itu aja dengan menggunakan materi atau menggunakan responden yang tidak dipilih secara random. Itu kelemahan dari one shot case study. Kemudian yang lain ada one group pretest post-test design. Narasinya suatu kelompok diberi pretest sebelum ada perlakuan sehingga hasil lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum ada perlakuan. Jadi sampelnya sama ya, sampelnya sama tapi dibandingkan kinerjanya antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perlakuan dalam hal ini kita contohkan yang sederhana saja, misalnya kita beli ya tadi training lah, semacam training, atau kalau kita berbicara kursus bahasa Inggris ya kita kursus mereka bahasa Inggris, kita treatment bahasa Inggris. Tapi ada pembandingnya dengan kelompok sampel yang sama. Misalnya dalam satu kelas manajemen 6 ya, 6A misalnya, itu dikasih treatment, tapi sebelumnya kita nilai dulu bagaimana sih kinerja mereka dalam memasarkan produk, atau bagaimana sih misalnya kinerja mereka dalam menghasilkan sebuah barang misalnya. Setelah itu kita berikan treatment ya, ini faktor X-nya itu kita asumsikan sebagai treatment gitu kan. Setelah itu baru kita uji kembali. Setelah dikasih treatment ada perbedaan apa enggak? Kalau tidak ada perbedaan berarti eksperimen kita bisa dikatakan gagal atau treatment kita itu belum berhasil ya. Tapi ketika ada perbedaan antara ini yang 01 sebagai nilai pretest dan 02 sebagai nilai post-test, maka kita bisa mengukur tingkat keberhasilan sebuah eksperimen berdasarkan selisih kinerja antara sebelum dan sesudah. Ketika sesudah lebih baik daripada sebelum, maka bisa dikatakan metode penelitian eksperimen kita itu berhasil dengan menggunakan one group pretest post-test design. Kemudian yang nomor 3 itu intake
group comparison ya. Desain ini menggunakan satu kelompok yang dibagi menjadi dua, setengah diberi perlakuan dan setengahnya lagi sebagai variable control. Jadi sampelnya tetap sama, tapi kemudian dibagi dua ya. Misalnya dibagi dua dengan mix elemen yang sama, misalnya pria dan wanita kita mix secara proporsional gitu. Tapi perbedaannya adalah yang satu kelompok, yang setengah kelompok itu kita kasih treatment, kita kasih perlakuan, kita kasih diklat, kita kasih kursus bahasa Inggris, misalnya kalau konteksnya kita berbicara kemampuan dalam berbahasa Inggris, yang satunya nggak usah diapa-apain ya. Artinya nanti hasilnya bisa kita ukur dari membandingkan antara yang kita kasih treatment dengan yang tidak kita kasih treatment. Perbedaannya dengan yang one group pretest post test, kalau one group itu semuanya di treatment, tapi sebelum di treatment kita nilai, setelah itu di treatment baru kemudian dinilai kembali, dibandingkan. Sementara kalau yang ini, yang intake group comparison ya kita bagi dua, yang satunya tidak di treatment, yang satunya di treatment. Setelah itu baru diuji seberapa besar selisih antara setelah yang grup di treatment dengan grup yang tidak di treatment ya. Besarnya pengaruh perlakuan ya berarti ini faktor 0,1 dikurangi dengan faktor 0,2. Ketika hasilnya plus atau lebih banyak gitu, berarti desain eksperimen intake group comparisonnya berhasil. Tapi kalau hasil minus atau sama, itu berarti tidak ada perbedaan perlakuan. Case-nya nanti bisa jadi permasalahannya ada di treatmentnya, metode kita dalam memberikan treatment, atau justru si sampelnya yang bermasalah. Jadi nanti jangan khawatir ketika teman-teman melakukan metodologi penelitian dengan eksperimen, tapi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara grup kontrol dengan grup yang dikasih treatment. Belum tentu kesalahannya ada di treatmentnya, tapi bisa jadi si sampelnya yang memang ya sudah kemampuan berbahasa Inggrisnya memang segitu-gitunya, mau diapain juga sama aja bodohnya gitu kan. Oke. Kemudian true experimental design ya, merupakan eksperimen sesungguhnya karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi eksperimen ya. Ciri utamanya sampel kelompok eksperimen dan kontrol dipilih secara random ya. Ada dua ini desainnya, ada post test only control design. Ini paradigmanya atau skemanya, gambarnya begitu. Paradigma desain ini dapat digambarkan dengan faktor-faktor seperti ini ya, hasil pengukuran kelompok eksperimen. Kemudian ini yang 02 itu hasil pengukuran kelompok kontrol ya. Kemudian ini pengaruh treatmentnya, berarti yang eksperimen tadi dikurangi dengan yang tidak dilakukan eksperimen ya, menggunakan uji beda statistik atau t-test misalnya. Kemudian jika nilai analisis data signifikan, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan gitu. Kemudian ada pretest control group design ya. Desain ini terdapat dua kelompok random, kemudian diberi pretest ya. Paradigma desainnya dapat dilihat seperti ini, kurang lebih sama gitu ya. Tapi perbedaannya hanya pada sistemnya ya. Ini random. Kalau true experimental design berarti ya memang betul-betul dia melakukan eksperimen sampai pada proses pengambilan sampelnya pun mereka random ya. Dilakukan dengan cara random, kemudian yang satunya di treatment, yang satunya tidak, kemudian diukur selisihnya. Sementara kalau yang pretest control group design random ya, ukurannya random, kemudian yang satu dinilai, semuanya di pretest dulu. Ini 0102 itu sebagai skor pretest. Kemudian yang kelompok pertama itu dikasih treatment, kelompok kedua tidak dikasih treatment. Kemudian setelah dilakukan proses treatment itu dinilai kembali 03 dan 04 ini sebagai nilai post test ya. Pretest post test tanpa yang ini tanpa treatment, dengan yang ini menggunakan treatment. Pengaruh perlakuannya tinggal dikurangi 02 dikurangi 01 dikurangi 04 dikurangi dengan 03. Kemudian materi berikutnya nanti akan kita sambung di pembahasan video selanjutnya. Kurang